الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Semua pengurus takmir masjid Al-Barokah yang saya hormati, teman-teman penghuni Korea ya? Apa imigran? Ya pencari ilmu ya, pencari ilmu dan bot jadi saya hormati. Saya mungkin mau ngasih materi sekitar 30 menit, nanti tanya jawab yang benar-benar tentang agama, bukan keluhan ya. Kalau keluhan repot, karena sebagian keluhan itu memang harus terjadi. Misalnya istri ngomel karena ditinggal suami, itu istri normal. Kalau nggak ngomel malah nggak kurang servis, ngomel ya normal. Kalau kurang servis kalau nggak ngomel namanya tidak. Saya ngomong serius itu sekitar 30 begini ya. Jadi Khalilur Rahman Nabi Ibrahim alaihi salam itu tahu bahwa namanya manusia itu pasti meninggal. Karena manusia itu pasti meninggal, dia itu berdoa, ya Allah, saya nggak rela kalau kemudian tidak ada orang yang meneruskan dakwah saya. Saya ulang lagi ya, saya nggak rela ya Allah kalau kemudian tidak ada orang yang meneruskan dakwah. Karena ketakutan akan kelangsungan orang-orang yang dakwah ya Allah, dakwah berjuang di jalan Allah. Beliau berdoa. Kita tahu doa itu Allah, Rabbana wa ba'ath fihim Rasulullah minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, semoga penduduk Mekah ini dan seluruh dunia selalu ada Rasul yang membacakan ayat-ayat Engkau dan Rasul yang menjadikan mereka berakhlak yang baik. Wa yuzakkihim itu Rasul yang mendidik masyarakatnya berakhlak apa? Baik. Ini penting saya utarakan sehingga saya mohon bahwa jangan yang harus dipikirkan itu anak, generasinya jangan saja sudah selesai. Jadi jangan kalau punya anak sudah atau akan niat ini penerus umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Caranya gimana? Dikawal dengan satu tradisi. Misalnya kenalnya anak sampean kepada sampean bahwa bapak saya orang yang sholat, bapak saya orang yang qanaah, bapak saya orang yang kita kiai. Sehingga anak-anak kita tahunya kita ya berstatus itu ahli sholat, ahli suka kiai, ahli ibadah. Tapi kalau memorinya anak-anak kita tahunya bapaknya main gablek, ibunya lihat sinetron terus. Lama-lama anaknya bilang, oh ibu kamu siapa? Oh pengamat televisi. Tapi tidak pernah ada yang ganti. Bapak kamu apa? Ahli burger. Itu repot. Sehingga ini penting saya utarakan. Sebetulnya yang dikatakan Islam itu apa? Islam ini diikuti para nabi, dan di antara syariat nabi paling pokok adalah agama ini harus berlangsung ila yaumil qiyamah. Sehingga para rasul, para ulama, para apa yang dikhawatirkan itu kalau tidak punya turunan. Nabi Zakaria itu sudah tua sekali, istrinya mandul. Beliau punya anak Lamus, Hajar, doa yang pasti dikabulkan. Beliau berdoa apa? Rabbi habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali. Ya Allah, saya harus tetap punya anak kandung. Yang anak kandung itu pewaris saya dan pewaris keluarga Yakub. Karena didik orang lain itu susah. Susah itu bisa juga karena orang lain nggak terikat emosional dengan kita. Juga bahwa memang sebenarnya yang paling bisa diharapkan mana kita. Misalnya saya ini termasuk orang yang hafal Quran. Dulu bapak saya didik saya gini, itu hafal Quran. Nah orang kok repotnya panjang. Kenapa begitu? Sekali saya ada hafal Quran, anak saya ada hafal Quran tuh punya alasan, bapak ada hafal Quran. Makanya banyak orang Indonesia itu miskin, alasannya bapak sudah miskin, kenapa? Tinggal terusin aja gitu. Iya, miskin turunan. Miskin turunan. Jadi kalau dalam tradisi dia, bapaknya alim bisa hafal Quran, bisa baca Fathul Qorib, anaknya mau enggak itu malu. Kalau ini masih terjaga, anaknya lagi juga malu. Kalau ini masih terjaga, anaknya lagi ya malu. Jika rata-rata di daerah saya, di beberapa kiai itu mulai duit-duitnya, mulai Sunan Kudus sampai duit-duitnya itu alim terus. Karena tradisi ini dijaga. Tapi sekali satu saja ada seorang Gus keduanya, anaknya tahunya hitung uang, hitung sampai berapa, itu pula apa. Terus gitu, anaknya tahunya kan, wah bapaknya begitu. Ya anaknya juga, gitu. Karena suka uang itu gak usah dididik sudah hasil. Apalagi dididik.
Ini penting kalimat yarisuni wa yarisu min ali. Dulu juga dengan di Korea, oke kita di Korea nyari uang. Tapi masih ada pengajian, ada acara mendatangkan kiai. Nanti generasi setelah kamu, entah itu generasi anak atau generasi pekerja, mau dan begini itu malu. Karena dikawiti atau dimulai dengan seperti ini. Dan insya Allah ini termasuk mansan nasunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Jadi Anda ada semua bikin satu sunnah yang baik, yaitu meskipun nyari uang di perantauan untuk bangun masjid. Nanti generasi setelah kamu malu. Masa generasi ini bangun masjid, setelah itu terus ini digadekan jadi apa? Bar. Waktu yang komplain. Padahal generasi seniornya dari bar menjadi masjid. Ini harus kita kawal. Jadi awal agama itu tidak boleh memikirkan satu generasi, tapi generasi berikutnya ila yaumil qiyamah. Sehingga para ulama dulu itu kerja sama TNI, utamanya di Angkatan Darat, itu mati-matian melawan komunis, bukan melawan secara teori saja, tapi diundangkan bahwa negara Indonesia itu tidak berpaham. Akhirnya apa? Paham-paham yang salah itu tidak legal di Indonesia. Ya alhamdulillah, jadi dikawal lewat pengajian supaya orang iman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, juga dikawal konstitusi karena Indonesia tidak menerima paham komunis. Jika pikiran yang aneh-aneh itu tersingkir. Nah ini yang dimaksud dalam ayat di juz 26 wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi akhir. Nabi Ibrahim itu siapa? Nabi yang menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang abadi, kalimat baqiyah. Baqiyah maknanya sesuatu yang abadi. Fi aqibihi, di keturunan-keturunan Ibrahim. Ada keturunan genetik yaitu anak cucu Ibrahim, termasuk utamanya Rasulullah Muhammad SAW. Ada anak sahabat juga sampai bapak sampai ke Nabi Ibrahim, tapi berakidah menirukan Nabi Ibrahim. Maka saya mohon pekerja-pekerja di Korea ini, kalau bapaknya ada yang namanya Karlan ya, tenang saja kamu. Karena nasab Anda nanti tidak ada gunanya. Nanti setelah di kuburan nasab Anda keren. Kita diajarin para kiai, guru-guru kita, kalau ditanya marah buka, jawabannya siapa? Allah. Waman Nabi Uka Muhammad. Tapi kalau ditanya waman abuka, siapa bapak kamu? Ibrahim. Alhamdulillah. Jadi keren kan? Dan Mungkar Nakir itu tidak orang kafir buka. Tenang nih masuk ke Ibrahim. Masuk rai ini kok. Nah, kenapa kita semua diaku sebagai anak Nabi Ibrahim? Karena kita penerus ajaran tauhid. Maka disebut di Quran wajah itu billahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Agama Islam itu agama apa? Millata abikum Ibrahim. Ya. Jadi agama ini berstatus apa? Millata abikum Ibrahim. Itu maknanya apa? Agama ini agama bapak-bapak kalian. Bapak kalian itu siapa? Ibrahim. Maka kalau kamu nasabnya gak keren, gak anak kiai, juga gak anak Habib, gak anak Surya, juga gak anak Banser. Karena Banser juga gak bisa diandalin. Segara-garanya Banser ngadepi Mungkar Nakir berani gak? Pucat ya? Padahal garangnya kalau ngawal kiai kayak gitu. Nanti kalau kamu salaman sama kiai Mungkar Nakir tuntas. Ini pentingnya. Nah, caranya ngawal kalimat tauhid gimana? Satu dengan akal. Dan itu yang diajarkan kiai-kiai dengan ilmu namanya ilmu kalam. Jadi kalau di pesantren itu ada ilmu namanya ilmu apa? Kalam atau ilmu tauhid atau ilmu logika. Ini penting saya ajarkan ke kalian supaya tauhidnya tambah. Ilmu logika itu dimulai dari pembenaran secara akal. Saya tidak akan bosan-bosan ngomong ini sampai saya meninggal. Yaitu tadi misalnya bumi ini kadung wujud, di mana-mana sesuatu yang wujud pasti disebabkan oleh sesuatu yang wujud. Masa sesuatu yang wujud disebabkan oleh ketiadaan atau nihilisme. Kalau bumi kadung wujud pasti penyebabnya sesuatu yang wujud. Karena wujud penyebab berarti harus berstatus super. Nah super ini oleh bahasa agama disebut wajibil wujud. Sehingga pertama kali kita masih kecil ngaji di musola-musola, ini ngajari kita apa sifatnya Allah Ta'ala wujud. Nah, kenapa wujud? Ya bumi kadung wujud. Kalau bumi kadung wujud, penyebabnya harus wujud. Nah karena dia penyebab harus berstatus wujud, kita harus lebih awal wujudnya. Masa ada bumi dulu, terus Allahnya datang ke bumi? Kan aneh. Masa penyebab datang? Masa ada kebakaran dulu baru apinya datang? Bukan jadi utak aneh. Kayak wujud hitam
Karena dia superior, dia super. Ciri khas barang super itu apa? Enggak terkalahkan, oh? Tidak terkalahkan. Maka bersifat fakok. Fakok itu agak dan seterusnya ada. Sehingga Quran itu menerangkan tauhid itu gampang sekali. Jika orang paling kafir sekalipun itu kalau diterangkan Quran banyak yang iman, padahal dari kafir. Apalagi sampai yang mulai kecil sudah Islam. Cuma dididik suka uang gitu. Tapi alhamdulillah berkahnya iman masih mikir apa mas? Dulu itu Nabi kalau menerangkan tauhid ini saya punya ilmu-ilmu ringan yang diajarkan Nabi. Maka agama itu ringan sebetulnya. Yuri dua dikumpul. Jadi agama ini ringan. Logikanya juga ringan, tapi tidak terbantahkan. Ringan tapi tidak terbantahkan. Kata Rasulullah SAW, orang kafir Mekah itu Tuhannya banyak. Logikanya mereka berpikir, ya Muhammad kalau urusan kita banyak, problem kita banyak, ya Tuhannya harus banyak. Masa problem kita banyak, Tuhannya satu, tidak cukup mas. Ya kan, bukan kamu banyak, kasusnya banyak kan, macam-macam. Ada istri, tetangga, mertua, saudara, teman, khianat, macam-macam. Namanya di dunia problemnya kan belum yang ilegal, tambah banyak lagi problemnya. Wah, di seluruh dunia maksudnya gak hanya kan, semua orang punya masalah macam-macam. Sehingga orang Arab jahiliyah itu mirip orang Cina. Kalau masalahnya banyak, jiwanya. Oke, bicara pendidikan mereka. Rasulullah secara sabar memberi satu pengertian. Jika kamu jadi guru, seorang lagi jika kamu jadi guru, suka nggak punya majikan banyak, yang perintahnya beda-beda. Yang kalau dituruti salah satu membuat yang lainnya benci atau marah. Wah, ada enak Muhammad kalau majikannya banyak repot kita melayani orang banyak. Nanti Nabi beri satu pengertian. Tuhan kamu adalah sayyidukum, majikan kamu. Jika Tuhan itu banyak, berarti majikan kamu banyak. Perintahnya beda-beda, keputusannya beda. Yang Tuhan satu memutuskan pekerja Korea surga semua karena bikin masjid. Yang satu enggak, neraka semua karena berangkatnya Korea broken. Yang Tuhan ketiga ditangguhkan dulu. Di mana nempatannya ditangguhkan? Ya di neraka dulu. Yang satu enggak, di surga dulu anggarannya. Jadi debat terus ya. Mereka berpikir, iya ya kalau punya majikan banyak, pasti perintahnya banyak. Dan tidak ketemu, tidak temu. Akhirnya mereka bilang, ya sudah mak, Tuhannya satu aja. Akhirnya mulai diterima konsep satu. Kemudian mereka itu masih menyembah berhala. Menyembah berhala itu yang menyembah berhala betul. Berhala itu ya patung yang dipahat. Atau kalau orang sini sebenarnya bilang apa? Kalau betul orang Islam sembahyang kok tidak ada apa-apa. Tidak ada patungnya. Itu patung ya. Itu mereka begini. Kata Rasulullah begini. Dorobahu masalah. Allah membuat satu perumpamaan. Perumpamaan begini. Adam mamlukan. Itu ada dua ayat yang tentang itu. Mau nggak kamu punya budak pembantu yang abkam itu tuli, nggak bisa ngomong abkam itu ya bisu, nggak bisa ngomong asom, apa? Mau nggak kamu punya pembantu, kemudian dia itu tuli atau idiot, layak tertiru ala saya yang tidak punya kemampuan melakukan sesuatu. Terus bahwa kalau ala maulah budak ini, pembantu ini akhirnya hanya merepotkan. Pembantu, Allah membuat satu analogi itu kias atau kiasan. Mau nggak sampean punya pembantu, nyewa pembantu yang dia itu bisu, tuli, idiot, mau? Kalau mandi ya mandikan, kalau makan bisu, pokoknya merepotkan. Bahwa kalau ala mau dia merepotkan majikannya. Ya udah mau kalau pembantu gitu buang aja. Pokoknya digaji nggak kira-kira kalau ada pembantu gitu? Enggak. Akhirnya terus mereka mikir, lah iya. Orang nggak bisa apa-apa saja, nggak sah jadi pembantu, apalagi jadi Tuhan, malah tidak sah. Coba berhala kamu yang kamu sembah itu. Kalau kotor yang bersihin siapa? Ya kita. Kalau hidungnya agak putung yang ngelem siapa? Ya kita. Kalau retak yang nambal siapa? Ya kita. Andaikan manusia seperti itu jadi pembantu saja tidak sah. Tapi berhala seperti itu malah kamu jadikan Tuhan. Mau jadi pembantu saja nggak sah, apalagi jadi Tuhan. Akhirnya mereka terbangun akalnya. Oh iya, berarti kita ini gak benar. Masa menuhankan sesuatu yang kita jadi repot karena Tuhan itu. Karena Tuhan itu kan yang bikin solusi, bukan yang bikin masalah. Itu. Jadi logika yang dibangun Rasulullah SAW itu logika yang permanen. Sehingga kita ini semua disebut pemuja Allah. Yang dikatakan pemuja, hamid itu. Hamid itu mana muja? Tentu sesuatunya layak dipuja. Sebuah layak dipuja yang apa? Yang super.
yaitu namun Allah Subhanahu. Dia qadir, dan yang pertama dia gak pernah mati, dia gak pernah tidur, gak pernah makan, dia menciptakan langit bumi. Maka zat ini yang paling layak dipuja. Jadi kita pemuja, yang kita puja juga layak di. Karena bagaimana mungkin kita memuja sesuatu, saya patung yang kita ciptakan sendiri, bisa patah, bisa hancur dan merepotkan. Nah tauhid seperti ini itu dibangun Nabi Ibrahim, diteruskan utamanya oleh Rasulullah SAW. Terus kita teruskan sampai sekarang. Jadi utamanya tauhid itu kalau bisa jangan dikawal negara, tapi dikawal hati masing-masing, akal masing. Syukur-syukur di backup negara. Seperti Indonesia itu mau backup karena menolak apa? Tapi apa artinya negara mau backup kalau ulama-ulama tidak mengawal tauhid? Tetap orang akan berpikir sesuai khayalnya masing-masing, sesuai khurafatnya masing-masing. Kayak ada orang mau pergi, sampai pergi itu ceblok, kasih blok ini alamat dulu. Ya ceblok memang dia ada hati-hati aja tuh. Tapi diartikan apa? Apes. Masih ada punya keyakinan gitu. Banyak. Yang apes itu ceceknya akan ada tuh. Tapi kita ketipu, kitanya yang akan apes. Yang karena apes siapa? Ya tidaknya karena apa? Harusnya diamati aja secara rasional, tidak kamu udah hati-hati, makanya jatuh kasihan mana istri kamu. Ini penting saya utarakan. Jadi tauhid itu utamanya dikawal oleh nurani masing-masing, oleh hati masing-masing. Nah caranya mengawal gimana? Lewat logika yang dibangun Nabi, yang dipariskan para ulama. Sehingga dulu itu ada orang namanya Jubair bin Mut'im bin Adi, berarti Mut'imnya. Itu orangnya cerdas yang minta ampun. Ketika datang ke Rasulullah karena untuk negosiasi tawanan perang Badar, Rasulullah pas baca surat waktu kita Mastur. Di antara ayat itu Allah membuat satu pertanyaan yang menantang. Jadi di antara khasnya Islam itu memang menantang argumentasi. Di antara pertanyaannya gini, kata Allah, nggak apa-apa saya ada Tuhan, tapi buktikan kalau yang kamu Tuhankan itu benar-benar sebagai Tuhan. Caranya gimana kata Allah? Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Coba tunjukkan reputasi Tuhan kamu. Apakah ketika bumi saya ciptakan ikut bantu? Coba misalnya kita tahu Yesus lahir di mana? Bumi. Berarti bumi sama Yesus di mana? Bumi. Masa yang dituhani lebih dulu. Fir'aun juga gitu, umur luhur merasa Tuhan. Oh itu melihatnya nyapol demi Fir'aun. Pol melihatnya. Ketika Nabi Musa agak uang ke situ, Nabi Musa ditanya, "Wa Rabbul Alamin, Tuhan kamu itu siapa?" Nabi Musa jawab, "Rabbus samawati wal ardi, yang menghani langit dan." Kata Fir'aun, "Setahu saya di bumi itu hanya saya." Soal kemungkinan Tuhan ada di langit, terus Haman dipanggil, "Haman, kamu kan arsitektur, coba bikinkan piramida yang tinggi, saya mau melihat Tuhannya Musa." Kamu di sana ada. Ada kan dia naik betul kan berarti betul-betul Tuhan nggak terlihat, paling dia tetap kemurur, nggak ada apa? Tapi yang mematikan argumentasi Fir'aun itu malah sesuatu yang sederhana. Terus kata Musa, gini saja, Tuhanku adalah yang menuhani kamu dan nenek moyang kamu. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Itu penggawa-penggawanya Fir'aun langsung iman semua. Karena mereka sadar. Iya, Fir'aun punya bapak, punya mbak, punya buyut. Kalau dia Tuhan, bapaknya Tuhannya siapa? Ini Tuhan kok datang terlambat. Itu namanya logika. Karena kalau menuruti keinginan Fir'aun ingin membuktikan Tuhan di langit, kira-kira ada Fir'aun melihat Allah enggak? Enggak kan? Karena Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata-mata yang zaman di dunia. Tapi di logika kan, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Fir'aun pernah bagi tanda? Pernah. Tuhan kok latihan jalan. Tuhan kok meler kan gitu. Tuhan kok umbelan kan pusing nanti penjelasannya kan pusing. Tuhan kok ada ulang tahun, ada tahun kelahirannya. Terus mereka mikir, iya kalau Fir'aun Tuhan, bapaknya Tuhannya siapa, mbaknya siapa, buyutnya siapa? Karena Tuhannya datang makanya terbanyak waqala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaqtumu imana. Akhirnya banyak orang iman tapi menutupi imannya karena takut Fir'aun. Tapi sudah tertanam karena apa? Dengan logika saya. Maka tolong agama ini pertama dibantu dengan akalnya. Nah termasuk sampai ini akalnya waras semua. Betul. Meskipun suka uang, tapi sadar. Boleh duit ramah di suge, suargone ramah di awal.
Urun masjid ada yang benar-benar urun uang dan urun fisik ikut sholat. Ada yang saya punya teman banyak yang sebagian yang masih fase itu ada orang yang mau masjid. Gus saya nyumbang masjid tapi belikan keramik. Kenapa pilihnya keramik? Saya belum sujud dari keramiknya dulu. Makanya orang Islam itu aneh semua. Kadang disuruh jamaah nggak mau, tapi ditarik urunan itu mau. Karena yang sholat biar uangnya dulu kita nyusul ya. Kacau. Ya nggak apa-apa lah, semuanya ada yang sholat dulu. Ya proses semua itu. Proses. Nggak mungkin orang langsung baik 100%. Makanya saya masuk gak setuju sama jargon Islam kafah itu karena semua itu proses. Kafah itu ada prosesnya karena Islam itu latar kabun atau bakonan atau bak setapak demi. Masa latihan Islam langsung disuruh kafah itu komplit. Komplit itu udah sholatnya bener, pakaiannya bener, khususnya bener, perilakunya bener. Ada enggak yang seperti itu kalau Nabi? Nggak ada. Jadi semua itu apa? Satu sekali. Jadi agama ini usahakan dibantu atau ditopang oleh akal. Karena agama ini dikaumi yakinun, dikaumi ya apa? Sopor-sopor ditopang negara kayak Indonesia. Ada apa? MBR yang larang apa? Ada Islam atau sopor-sopor ditopang oleh kultur. Kayak dengan ini menciptakan satu kultur. Kerja di Korea, di negara orang, tapi bikin masjid, bikin komunitas ngaji. Jika orang setelah Anda misalnya dengan pulang, meskipun nggak jadi kiainya di Korea karena di sana pesaingnya banyak. Jadi siap-siap nggak jadi Dewan Syuro ya. Di sini bisa bergelar imam besar ya, Dewan Syuro. Di sana ada Gus Mus, ya kan? Ada Pak Said Akil, ada keluarga Buntet. Utamanya ada keluarga Sarang Lirboyo, kira-kira tuntas. Maka sebelum tuntas nikmatilah jadi mufti di sini. Makanya ya, mumpung di sini itu sekeren-kerennya jadi apa? Ustaz. Makanya mohon lah ya, ustaznya itu ditutup di rumah aja. Kesempatan apa? Tapi setelah pulang ini tidak tahu saya. Kalau tadi saya dapat cerita pernah di sini di Dewan Syuro pulang ke rumah kambing. Tak sampai nangis lagi, mulai perjalanan dari mana tadi? Dari Masjid Agung. Diceritakan pernah ada Dewan Syuro, sekarang pulang itu. Tapi menurut Islam nggak masalah. Dewan Syuro ya simbol kesolehan, angon kambing juga simbol kesolehan. Dulu para nabi juga angon kambing, nggak apa-apa. Semua nabi pernah angon apa? Jadi Dewan Syuro semua nabi yang ngajar, tapi semua nabi juga pernah angon. Cuma ini agak kebalikan. Normalnya kan angon kambing dulu, lama-lama jadi kiai, ini nggak jadi kiai dulu. Nah itu itu mengenaskan. Tapi percayalah itu hanya hukum manusia di dunia. Kalau dia ikhlas tetap berstatus Dewan Syuro fil Jannah. Meskipun dohirnya ya mon. Anggap saja itu wali mastur, wali yang tidak kelihatan. Nggak apa-apa, sudah tidak mati. Tapi yang jelas Anda harus syukur ya. Di balik kita suka uang, suka macam-macam, tapi tetap lebih suka kepada Allah Subhanahu. Itu ciri utama orang mukmin. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Asal orang itu iman pasti cintanya sama Allah luar biasa. Saya itu punya banyak kawan mahasiswa. Saya itu tidak kuliah tapi kerja di Jogja. Sampai sekarang saya masih kerja di Universitas Islam Indonesia. Itu di Jerman, di Australia itu kuliah. Zaman kuliah yang saya sebagian ada pacaran. Tapi sengaruh-ngaruhnya orang Islam itu saya kuliah di Jerman bikin komunitas, tahu-tahu bikin masjid. Di Australia juga gitu. Mana-mana gitu di Polandia. Ternyata nggak hanya yang kuliah, yang kerja sebenarnya nggak jenengan itu. Siapa nggak tahu Korea negara apa? Ya, di sini kan ya negara seperti ini, tapi tetap aja kerja bikin masjid, jadi biaya alhamdulillah. Tapi saya mohon, kerennya bukan karena jadi kiai, karena ngurus agamanya. Kayaknya kalau mau jadi kiainya terbatas. Tahu kan? Ada SKN ya? 4 tahun 10 bulan. 4 tahun 10 bulan. Itu aja kalau masih di sini, setelah pulang. Nggak tahu ya nasibnya ya. Kalau di daerah yang basisnya pondok ya tak kebal. Kalau pulangnya ke Papua masih jadi ya. Kalau pulangnya di Jawa ya Masalah. Masalah aja nyium. Itu di Buntet ada cerita ini pondoknya orang Muslim itu. Misalnya teman, ini betul ini tradisi ya, agak kacau tradisi ini. Itu muridnya Ki Izzuddin, Ki Izzuddin itu Ki paling top di Buntet, paling top. Nah, itu ada santri dari Jakarta, ngukur topnya Kiai itu pokoknya yang
dicucuk itu top. Seperti saya ini kan sampai cucuk, kalau anak itu berarti top. Ya, kalau menurut Allah enggak top tuh takwa itu top. Bisa saja sampai sama saya top sampai karena takwa. Cuma saya tidak yakin. Tapi bisa saja itu ya, bisa tidak. Sehingga kita semua Kiai Buntet itu nyucup sama Kiai siapa? Bukannya bukan main santrinya, karena dia ya santri Jakarta antara berpikir. Suatu saat Kiai Buntet itu ngundang Mbak Memun juga. Mbak Memun itu guru saya, guru kita semua. Ngundang Kiai Haji Memun. Kiai Memun itu gurunya Kiai Buntet karena Kiai Buntet dulu ngaji di sana. Pas pengajian gini, pengajian anak itu lihat dari tingkat. Melihat kiainya nyucuk Mbah Maimun, kecewanya bukan itu melihat kiainya nyumbang, aduh dia sakit. Karena kebahagiaan dia model di situ karena semua kiai Buntet tuh nyucuk. Dia agak siap pada pemandangan. Sok deh. Oh kacau mukoro gitu. Betul, anaknya sampai akhirnya pindah mondok sana. Dia nggak mau punya kiai yang masih kelihatan mau. Itu jangan ditiru. Jadi ngukur top dak itu. Padahal kalau adat kita kan enggak. Meskipun misalnya saya alim, kalau ketemu Pak D saya atau bule saya atau keluarga yang lebih sepuh adat kita nyucuk kan? Iya. Nyucuk kan? Kamu kok mufti ini, misalnya kangkangnya di sini kan mufti-mufti. Kadang punya Pak Lek di Seragen yang belum sholat. Kira-kira nyucuk nggak mufti-mufti Korea? Nyucuk tuh. Karena tradisi kita selalu ke pernah sepuh. Nyucuk meskipun belum sholat. Oh itu kalau kena logika santri tadi, kayak kiai saya apa? Keok. Kalau bilangnya ada kalah tapi keok, kalah telak. Padahal ada, nah itu kan orang Jakarta. Kalau orang Jawa kan biasa, meskipun alim kalau ketemu pernah Pak Dewa alim juga kan cintangan meskipun bahkan ya belum sholat bahkan. Ya, tapi ini intermezzo saya jelas saya mau sekali. Agama ini satu kawal dengan akal. Jadi tadi kalau langit bumi ada berarti penciptanya ada. Dan karena pencipta harus bersifat lebih dulu. Lebih dulu itu dalam bahasa kita disebut apa? Wujud tidak. Kalau bahasa Quran wal awalu wal akhiru itu penting sekali. Lazat yang pertama itu kita imani yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana orang kenal Allah kalau anak-anak kita tidak pernah melihat kultur melafadzkan kalimat la ilaha. Coba anak kita ini pasti suci karena belum dosa kayak bapak-bapaknya. Ya kan anak itu lahir suci. Kemudian pas dia berpikir hidup di Korea atau di Uni Soviet, nggak pernah dengar kalimat tauhid. Sesuci-sucinya anak ini kira-kira jadi apa? Karena nggak pernah melihat pemandangan ajaran tauhid. Kenapa anak-anak kita di Indonesia lalu tauhid? Karena baru lahir diajari. Pertama kalimat yang dia dengar kalimat azan atau kalimat tahu. Nanti pertama dia bangun ada acara selamatan, bacanya juga kalimat. Kalau habis maghrib dipetai ngaji ke musola juga diperkenalkan kalimat. Meskipun bapaknya nggak ikut ngaji, ini problemnya. Ayo langsung ngaji dong ngaji. Bapaknya pemandat semuanya dulu TV. Mobil, rokok. Mana yang ngaji? Itu agak ajaran yang gimana? Dikatakan ajaran sesat nyuruh anaknya ngaji. Dikatakan ajaran bener bapaknya ada ikut. Itu Pak itu gimana itu? Coba ditanyakan ke MUI itu gimana? Ajaran apa itu? Itu kalau Habib Umar ajaran apa? Tapi kan ada yang lain, ada benernya nyuruh ngaji. Berarti bener separuh. Salah separuh. Pas. Pas ya, dimas. Banyak yang gitu. Ya semua ya. Kalau tak keluarga kiai kayaknya kelakuannya sama seperti itu. Jadi agama ini dikawal dengan akal. Makanya ada pepatah adi wal akal. Akal itu penting. Akal itu ya di kaum yakinun, di kaum apa? Karena bisa dilogika. Masa langit yang sedasar ini, bumi yang secanggih ini, kemudian nggak ada penciptanya, diciptakan oleh kebetulan. Ya pokoknya tahu-tahu ada, tahu-tahu ada di mana? Sesuatu kok nggak ada penyebab. Jadi nanti kita goblok terus, ada kebakaran, tahu-tahu kebakaran. Penyebabnya apa ya? Tahu-tahu. Kenapa kamu jenggotan ya? Tahu-tahu. Kenapa kamu di Korea ya? Tahu-tahu. Semuanya. Kenapa kamu miskin? Tahu-tahu. Kan bisa, padahal bisa dilacak. Oh,
Kenapa kamu miskin? Oh ini rasional Gus. Kenapa? Ya itu mati ninggal utang bagaimana? Kan jelas, alasannya jelas. Rata-rata orang miskin itu alasannya jelas, meyakinkan. Kenapa kamu miskin? Kan bapak saya juga miskin. Kenapa miskin banget? Kan ninggal utang. Keren kan alasannya? Keren kan? Oh keren sekali. Baik, sebetulnya kan gitu, gak boleh. Kenapa kamu miskin? Ya tahu-tahu miskin, gak bisa. Tetap sudah dilacak asal usulnya tetap bisa dilacak. Kenapa istri kamu lari? Enggak tahu lari. Pasti ditertelankan sama ada pilihan lain itu pasti. Cuma itu sensitif ya. Gak usah dibicarakan tapi paham semua. Gak usah tersinggung nanti saja biasa. Jadi agama ini dikawal dengan ya dengan makanya Allah berikan inafi khalqis samawati wal ardi wa khilafil laili wan seterusnya kafir lah ayat yang tidak usah terus itu menjadi ayat semua. Maka umatnya Nabi itu tidak perlu mukjizat kayak zaman Nabi Musa. Sama sekali tidak perlu, karena umatnya Nabi itu cerdas-cerdas. Ini yang dikandung kitab-kitab besar kayak pengarang Sarah Bukhari, Sarah Muslim. Umatnya Nabi Musa itu ya cerdas, tapi masih cerdas. Mereka itu percaya mukjizat kalau dasar, yaitu tongkatnya Nabi Musa disebelahkan, dipukulkan, kemudian laut merah mendel. Wah, hebat. Itu nggak bisa seperti itu. Terus iman, karena kagum. Nabi Soleh punya mukjizat, onta keluar dari batu besar. Wow, keren. Kita tidak bisa. Ya, kita ada. Pertanyaannya adalah, memangnya onta yang biasa lewat itu, yang kadang kamu sembelih, manusia sekarang bisa bikin? Enggak kan? Memangnya nyamuk yang sering sampai nyeblek itu kita bisa bikin, enggak kan? Saya berkali-kali cerita setiap ngaji, bikin nyamuk itu susahnya benar. Mendingan bikin gajah. Saya disuruh bikin patung gajah itu masih sanggup. Kalau disuruh bikin patung nyamuk, nggak usah bakar nyawa, matinya aja. Padahal nyamuk itu punya alat kelamin, coba seberapa itu? Alat kelaminnya punya uratnya, terus uratnya? Nyamuk punya jantung, jantungnya punya kuman, kumannya punya cacing, punya jantung, punya cacing. Makanya Allah itu mencontohkan kudrohnya, kemampuannya justru tidak disaga. Inna wahala yastahi ayat beri bawa salam ma. Allah tidak malu bikin satu perumpamaan itu apa? Lu coba bikin nyamuk, sangat bayangkan saja. Bikin patungnya saja, atau gambar nyamuk, gambar saja gambar. Pakai pena apa coba supaya sekecil nyamuk. Nah, apalagi nyamuk balita. Nah artinya menyaksikan kekuasaan Allah itu tidak perlu laut terbelah, karena laut terbelah ujung-ujungnya kesimpulannya kita tidak mampu. Sama menciptakan langit juga kita tidak mampu, menciptakan nyamuk juga kita tidak mampu, menciptakan unta juga kita tidak mampu. Maka untuk umatnya Nabi mukjizat itu ada ila yaumil qiyamah. Karena dikatakan mukjizat itu ada pertunjukan yang manusia tidak mampu, karena mukjiz itu dari masdar ijaz, satu bukti yang melemahkan manusia. Nah, ya, makanya umatnya Nabi tidak perlu dikawal ada mukjizat yang dasar, karena hakikat sekeliling kita ini sudah mukjizat. Paham ya? Makanya nggak perlu ada mukjizat dasar, karena kalau kita mengikuti mukjizatnya Quran, semua di sekeliling kita ini ayat di kaum yakilun, ayat di kaum yatafak. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Gus Maha atas penjelasannya. Masya Allah, ilmu yang disampaikan beliau begitu luar biasa. Semoga kita dapat merekamnya semuanya dan dapat apa? Iya, amin, dapat.